Assalamualaikum sahabat Tawon Ayu. Kita ketemu lagi. Kita akan membuat kreasi-kreasi. Saat ini kita akan membuat kreasi yaitu es bubur sumsum mutiara yang kita akan kreasikan dengan kolak pisang ya, atau pisang gula merah. Nah, ini orang biasa mengenalnya dengan es jaipong ya kalau di luaran sana, tapi kita menyebutnya es sumsum mutiara saja. Oke. Baik, kita simak saja ya bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja. Saya menggunakan sekitar 40 gram tepung beras ya. Tadi saya sudah takar itu sekitar 6 sendok makan, tapi bukan yang muncung ya, yang peres aja, yang sesuai ya, pas gitu dengan sendok, tidak muncung. Ini sekitar 6 sendok atau sekitar 40 gram tepung beras. Merek apa saja di luaran monggo. Saya menggunakan juga 2 sendok makan tepung maizena atau sekitar 10 gram ya. Tadi saya takar 2 sendok makan, itu sama dengan 10 gram. Jadi 40 gram tepung beras dan 10 gram tepung maizena, di total adalah 50 gram ya. Ada air, saya pakai air 500 cc. Ada santan instan aja yang praktis, saya pakai 1 bungkus. Dan ini untuk pewarnanya, saya pakai yang alami aja ya. Saya pakai daun pandan dan daun suji. Daun suji tadi saya petik ya, ini sekitar 5 lembar. Daun pandan sekitar 2 lembar. Ini nanti akan kita blender dengan air dan santan ya. Langkah pertama, saya akan menuang 1 bungkus santan ini ke dalam air. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah rata kita sisihkan. Kita akan memasukkan daun pandan dan daun suji ya. Kita beri santan secukupnya. Lalu kita blender hingga daun-daun ini hancur. Dan jadinya seperti ini. Kita akan saring. Kita masukkan ke dalam air santan tadi ya. Kita kembalikan. Dan sisanya kita peras. Setelah itu kita aduk kembali ya. Kita aduk kembali hingga tercampur rata. Dan jadilah air santan warna hijau, daun suji dan pandan. Ini juga bisa menggunakan pewarna essence yang sudah jadi ya. Tapi kali ini saya menggunakan ini saja. Ini fleksibel pewarnanya ya. Langkah kedua, kita akan memasukkan tepung beras. Ini belum kita tumpang, belum kita naikkan ke wajan ya. Ini tadi maizena 10 gram, tepung berasnya 40 gram. Lalu kita tuang santan yang tadi pewarnanya. Oke, masuk. Kita beri setengah sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita beri satu bungkus vanili bubuk biar tambah harum ya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah itu kita naikkan ke dalam kompor dan kita nyalakan api. Kita pakai api kecil aja sambil kita aduk-aduk sampai dia mendidih dan tepung beras ini padat meresap dengan santan hingga menjadi sebuah adonan bubur sumsum ya. Kita aduk-aduk terus. Setelah seperti ini, kita masih aduk-aduk terus ya. Kita akan masak dia setelah hitungannya dari mendidih begini ya. Aduk-aduk terus, kurang lebih selama 20 menit. Dengan api yang kecil, kita terus aduk sampai dia matang dan tidak bau langu tepung ya. Setelah kita masak kurang lebih selama 20 menit dari total titik dia mendidih. Dan ini sudah matang. Kita akan angkat dia, kita matikan kompor. Oke, kita akan pindahkan dia ya, dan kita dinginkan. Kita pindahkan bubur sumsum hijau ini ke dalam wadah. Kita dinginkan, kita rapikan dulu ya. Setelah kita pindahkan, kita dinginkan ya. Selanjutnya saya akan mendidihkan 300 cc air. Oke, kita nyalakan kompor, kita biarkan mendidih. Setelah mendidih, saya menyiapkan 100 gram
pacar seperti ini yang sudah saya cuci sebentar untuk menghilangkan kotorannya, lalu saya tiriskan dan kita masukkan ya ke dalam air yang mendidih ini. Dan kita aduk-aduk. Kita beri sedikit garam, gula pasir ya, sekitar 2-3, saya pakai 3 aja deh, agak manis sedikit. Oke. Kita aduk-aduk lagi, ini dengan api kecil saja. Dan 1 lembar daun salam, kita aduk-aduk lagi ya. Daun pandan maksudnya, maaf ya guys, bukan daun salam tapi daun pandan. Untuk memasak pacar Cina ini kita tricky ya, atau membutuhkan trik. Ini kita masak 5 menit. Setelah 5 menit seperti ini, kita matikan apinya, kita diamkan dulu. Kita tutup, kita biarkan setengah jam. Setelah 30 menit kita akan buka. Kita akan masak kembali ya. Kita nyalakan api, dengan api yang kecil kita masak 7 menit. Saya menambahkan sedikit air. Kita masak dengan api yang kecil ya, sambil kita aduk-aduk. Dan ini pacar kita sudah matang ya, seperti ini. Ini sudah matang. Kita akan matikan api dan akan kita pindahkan. Setelah kita sisihkan, jadi seperti ini ya, kita biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita akan membuat air gula. Kita masukkan sekitar 200 cc air. Lalu kita tambahkan sekitar 100 gram gula pasir dan 100 gram gula merah. Ya, kita masukkan daun pandan. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai semua mencair ya, dan menjadi kental, menjadi cairan gula, sirup gula. Dan ini sudah mendidih, kita siap angkat ya. Kita angkat, kita sisihkan, lalu kita sisakan sedikit untuk kita cemplungkan pisang ya. Kita masukkan sekitar 3 buah pisang kepok yang kita rajang halus seperti ini, iris-iris, lalu kita aduk-aduk. Biarkan dia menyatu dengan air gula ini sampai sat ya, sedikit sat. Kita beri air tapioka sedikit ya, untuk pengental aja. Kita aduk-aduk sambil kita aduk. Sambil kita tambahkan sedikit garam. Setelah seperti ini sudah matang ya. Dan kita siap angkat, kita sisihkan. Dan jadinya seperti ini, kita sisihkan. Dan yang terakhir kita akan memasak santan ya. Kita masukkan 200 cc air atau 1 gelas. Kita masukkan 1 bungkus santan instan. Kita beri sedikit garam. Kita nyalakan api. Lalu kita aduk-aduk. Biarkan santan ini mendidih ya. Kita aduk terus supaya santan ini tidak pecah. Dan saya beri daun pandan. Bukan daun salam ya, daun pandan secukupnya biar wangi. Setelah santan ini mendidih ya, kita masak dengan api yang kecil dan kita biarkan, kita aduk-aduk sampai benar-benar matang dan tanek. Lalu ini siap kita matikan kompornya dan kita angkat ya. Setelah kita angkat, jadinya seperti ini ya. Kita sisihkan. Baik, inilah semua komponen untuk membuat es bubur sumsum kita sudah siap semua ya. Dan kita perlakukan dari setiap masing-masing komponen itu dengan baik sekali. Karena ini sifatnya fleksibel. Barangkali jika ingin bubur mutiaranya saja atau pisangnya saja, atau ini sudah siap semua dan rasanya semua enak, kita siap akan untuk penyajian atau servingnya ya. Dan tidak lupa saya juga punya es batu ya, secukupnya. Pertama kita akan menuang es batu secukupnya ya ke dalam mangkok ini, secukupnya saja. Kalau bisa di blender bisa seperti yang kemarin waktu kita membuat es alpukat coklat ya. Es batunya di blender juga bisa. Lalu kita menambahkan ini bubur sumsumnya, kita tambahkan secukupnya saja. Kita menambahkan pacar cinanya ini ya, bubur pacar cina secukupnya. Dan kita menambahkan ini pisangnya ya. Pisangnya kita tambahkan secukupnya juga. Satu porsi penyajian ya.
ini. Kita beri santan secukupnya, santan secukupnya saja. Dan terakhir kita menambahkan gula merahnya ya. Gula merahnya kita beri di mangkok ini secukupnya aja, tingkat kemanisannya selera ya. Kalau kurang manis bisa ditambah. Dan inilah es bubur sumsum mutiara kita dengan kreasi Pawan Ayu. Ini sudah selesai, sudah jadi ya. Ini pasti rasanya enak banget karena setiap komponen kita perlakukan dengan baik. Kita beri daun pandan, kita beri gula, vanili, garam, dan lain-lain ya. Jadi itu menambah cita rasa bubur sumsum ini lebih terasa nikmat. Ini sangat cocok disajikan untuk keluarga ya, apalagi dengan cuaca yang panas. Dan bisa pakai es batu atau tidak, dan itu bisa dikonsumsi kapanpun ya. Dan keluarga pasti suka. Ini juga bisa untuk berwirausaha, es bubur sumsum mutiara. Baik, demikianlah kreasi dari Pawan Ayu dalam membuat bubur sumsum mutiara. Segera dipraktekkan saja resepnya. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton channel ini dari awal sampai akhir ya. Semoga menambah referensi pengetahuan kita untuk membuat bubur sumsum ini. Caranya sangat mudah dan bahan-bahannya pun juga mudah. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.